Menikahi gadis manja. Bab 011. Yogi langsung memasuki kamar yang sudah ditunjuk oleh Excel. Dira, panggil Yogi ketika memasuki kamar itu. Tapi Yogi malah merasa terkejut karena melihat Dira ternyata sedang disuapi makan sama seorang wanita parubaya. Ternyata pemikiran Yogi salah. Yogi kira Dira pergi dengan laki-laki lain, tapi yang Yogi lihat sepertinya tidak, dan Yogi telah salah sangka terhadap istrinya. Mas Yogi, panggil Dira ketika melihat suaminya. Kamu ngapain di sini, Ra? Tanya Yogi yang butuh penjelasan. Dia siapa sayang? Tanya Dela ketika sudah selesai menyuapi Dira. Ah iya, kenalin tante, ini Mas Yogi, kakaknya Dira, jawab Dira dengan memperkenalkan Yogi. Halo tante, saya Yogi, ujar Yogi dengan mengulurkan tangannya ke arah Dela. Iya, saya Dela, mamahnya Excel, balas Dela dengan menjabat tangan Yogi, sementara Yogi langsung mencium punggung tangannya Dela sebagai bentuk hormatnya kepada orang tua. Oh iya, adikmu ini tiba-tiba pingsan di jalan dan ditolong anak saya sudah memanggil dokter untuk memeriksanya, katanya dia telat makan jadi maknya kambuh. Mungkin itu penyebab adik kamu pingsan, jelas Dela yang membuat Yogi malu karena Yogi sudah salah paham. Yogi menggaruk tengkuknya yang tak gatal karena merasa bersalah. Makanya jangan asal marah-marah dulu membuat keributan di rumah orang, untung aja gak aku tonjok tadi, seloro Excel yang sedari tadi bersandar di pintu. Excel tahu Yogi tengah merasa malu karena sudah salah paham. Excel berpikir pasti Yogi mengira dirinya sudah berbuat yang tidak-tidak dengan adiknya. Iya, aku minta maaf karena saya terlalu khawatir dengan adik saya, ujar Yogi yang langsung meminta maaf. Apa beneran Mas Yogi khawatir denganku? Gumam Dira dalam hati yang merasa senang karena sudah dikhawatirkan oleh suaminya. Iya, tapi kalau mau bertamu ke rumah orang itu tetap harus sopan, balas Excel yang membuat Yogi serasa 22. Terpojokkan. Iya, udah yang penting Diranya gak apa-apa, gak usah diributkan lagi, ujar Dela menengahi. Terima kasih ya Bu udah jagain adik saya, dan saya juga mau bilang terima kasih ke kamu karena udah nolongin adikku, ucap Yogi dengan menunjuk ke arah Excel. Iya, sama-sama nak Yogi, balas Dela sedangkan Excel hanya berdeham saja. Sekarang kita pulang yuk Dira, ajak Yogi. Iya Mas, jawab Dira. Kok kamu panggilnya Mas Ra ke kakak kamu? Tanya Excel dengan menyipitkan matanya, seharusnya Dira memanggil Yogi dengan sebutan kakak. Ah iya kak, aku udah terbiasa sejak kecil, jawab Dira berbohong, dan Excel hanya beroh ria saja. Oh, kamu ingin pulang sekarang Dira, padahal tante masih ingin bersama kamu loh, ujar Dela yang entah kenapa merasa berat hati berpisah dengan Dira. Dela juga merasa bingung sekali dengan dirinya yang mudah menyukai Dira, bahkan sampai enggan untuk berpisah. Iya tante, Dira harus pulang, makasih ya tante dan kak Excel atas pertolongannya. Iya sayang, tapi kapan-kapan kamu main kesini, soalnya tante merasa kesepian di rumah sendiri, sedangkan Excel itu orangnya terlalu sibuk, ujar Dela yang ingin sekali dekat dengan Dira. Iya tante, nanti Dira akan main-main kesini, balas Dira yang membuat senyum terbit di bibir Dela. Dela langsung memeluk Dira dan Dira pun langsung membalasnya. Menurut Dira, Dela orang yang penuh dengan kasih sayang. Ada perasaan bahagia sekali di hati Dela saat memeluk Dira. Dela jadi tak ingin melepas pelukannya dengan Dira. Setelah Dela melepaskan pelukannya, Dela malah menciumi wajah Dira sehingga membuat Dira terharu. Ya udah kalian hati-hati ya, balas Dela sedangkan Dira dan Yogi segera menyalami mamah Dela. Sekali lagi makasih ya kak Excel dan maaf sudah merepotkan, ujar Dira. Iya gak apa-apa, sama-sama, balas Excel. Makasih juga ya dan maaf udah kepikiran negatif duluan, ujar Yogi yang tidak sungkan meminta maaf kepada Excel. Oke gak apa-apa, saya ngerti. Mungkin jika aku yang berada di posisimu akan melakukan hal yang sama, balas Excel dengan bersalaman ala anak muda.
Setelah itu Yogi membawa Dira untuk pulang. "Kamu kenapa sampai bisa telat makan sih?" tanya Yogi saat sedang di perjalanan. "Seharusnya kamu juga bisa pulang naik taksi saja jika kelamaan nunggu. Tadi aku kejebak macet di jalan," ujar Yogi saat melihat Dira malah diam saja. Iya mas, maaf," balas Dira sedangkan Yogi terlihat menghembuskan nafasnya kasar karena Dira hanya menjawabnya dengan singkat. "Huf, terus kamu kenapa sampai bisa gak makan? Udah tahu punya penyakit mak?" tanya Yogi. 23. Memem. "Itu mas, itu apa? Kalau ngomong yang benar," jawab Yogi yang merasa kesal dengan Dira sedangkan Dira terlihat ragu-ragu untuk mengatakannya. "Itu Dira gak punya uang," jawab Dira yang akhirnya mengatakannya juga. Sedangkan Yogi kini baru menyadari jika dirinya belum memberikan uang kepada Dira, maklum karena biasanya gak punya tanggung jawab dan mendadak punya istri. "Aduh bodoh banget sih aku sampai lupa gak kasih uang ke Dira," gumam Yogi yang merasa bersalah, karena dirinya Dira sampai pingsan. "Mas Yogi, Dira boleh kerja gak?" tanya Dira tiba-tiba yang mengagetkan Yogi. "Kerja? Ngapain mesti kerja? Aku lebih dari sanggup untuk mencukupi semua kebutuhanmu dan aku minta maaf karena lupa kasih kamu uang. Seharusnya kamu bisa minta aja ke aku sekarang, kamu itu kan sudah jadi tanggup ge," jawab aku, jawab Yogi yang gak setuju jika Dira bekerja. Yogi gak suka jika punya istri yang sibuk bekerja dan malah mengabaikannya. "Iya mas, Dira juga minta maaf," ujar Dira. Dira berpikir gak mungkin dirinya bekerja karena itu pasti akan mempermalukan suaminya secara suaminya orang yang kaya. Sesampainya di rumah Dira ingin langsung turun dari mobil tapi dengan cepat Yogi malah mencegahnya. "Tunggu, jangan turun dulu," ujar Yogi dengan menarik tangan Dira. "Ada apa mas?" tanya Dira. Yogi langsung mengambil dompetnya dari dalam saku celananya. Terlihat Yogi mengambil banyak uang merah dari dompetnya, lalu Yogi juga mengambil satu kartu black card untuk diberikan kepada Dira. Dira berhak atas itu semua secara Dira itu istrinya. "Ini buat kamu," ujar Yogi dengan memberikan beberapa uang berwarna merah serta black card kepada Dira. "Buat Dira semua?" tanya Dira yang merasa terkejut karena Yogi memberinya banyak uang. "Iya masak buat siapa? Tapi ini banyak banget uangnya mas," ujar Dira karena Yogi memberinya uang 5 juta. Padahal satu minggunya biasanya Dira hanya pegang 300.000 untuk biaya transport dan uang saku. Lah ini suaminya kasih uang yang menurutnya banyak tapi bagi Yogi uang segitu gak ada artinya. "Ya udah sih kamu pegang aja buat jajan, kartu itu bisa kamu gunakan untuk belanja semua keperluanmu," balas Yogi. "Makasih mas," ujar Dira yang menerima aja uang itu. Dirinya memang berhak karena dia istrinya, daripada dikasih ke wanita lain kan malah sayang begitu pikir Dira. Padahal kartu black card itu sudah jadi incarannya Naura. Pernah Naura dengan tak tahu malunya minta ke Yogi tapi dengan Yogi tak dikasih karena menurut Yogi Naura belum menjadi apa-apanya, baru sebatas pacar. Jadi menurut Yogi terlalu berlebihan jika Yogi memberikan kartu black card itu ke Naura. Waktu itu Yogi hanya memberikan Naura kartu yang berisi saldo 100 juta sehingga membuat Naura kesal. Jawab Yogi yang hanya berdeham. Dira segera menaruh uang serta kartu pemberian Yogi di dalam dompetnya. Setelah itu Yogi langsung turun dari mobilnya dan diikuti oleh Dira. 24. Naura kini malah sedang bergulat dengan panasnya di atas ranjang bersama dengan seorang pria yang berstatus kekasihnya. Biarlah selama ini Yogi tidak pernah mau jika diajak bercinta dengan alasan yang sangat kuno menurut Naura, tapi selama ini Naura selalu mendapat kepuasan dari kekasihnya yang bernama Jaiden. Suara desahan saling bersahut-sahutan dan menggema di ruangan itu menandakan betapa nikmatnya percintaan kedua anak manusia yang sedang memadu kasih.
Jaiden terus memompa Naura yang sedang berada di bawahnya dengan tempo cepat sehingga terdengar suara ceplak-ceplak dan ranjang pun sampai berderit saking semangatnya sehingga keduanya merasa terbang ke awan bersama-sama. "Kamu memang hebat sayang, selalu saja bisa membuatku puas," ujar Naura dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Begitupun dengan Jaiden yang masih mengatur nafasnya akibat permainannya tadi dengan Naura yang terlalu ganas. "Aku juga puas banget sayang, punyamu memang selalu bisa membuatku puas," balas Jaiden dengan memeluk Naura dari samping. "Bagaimana hubunganmu dengan Yogi, apa sudah ada kemajuan?" tanya Jaiden. "Dia malah ngajakin aku putus kemarin gara-gara orang tuanya tidak merestuinya denganku," jawab Naura. Sementara Jaiden langsung melepaskan pelukannya terhadap Naura. Jaiden langsung terduduk di atas ranjang. "Kok bisa sih? Pokoknya kamu jangan sampai putus dengan dia, bisa-bisa rencana kita berantakan," balas Jaiden. "Iya kamu tenang aja baby, dia tidak jadi putusin aku kok," ujar Naura yang ikutan duduk di samping Jaiden. Mereka berdua dalam keadaan masih sama-sama naket. Ternyata Naura pergi ke LN bukan untuk pemotretan melainkan untuk bertemu dengan kekasihnya. Naura langsung memeluk kekasih tercintanya supaya tidak marah. "Sepertinya kamu harus selalu berada di sampingnya, jangan kamu tinggalin terus, yang ada dia nanti malah jatuh cinta dengan wanita lain lagi," balas Jaiden yang ingin Naura bisa cepat menikah dengan Yogi. "Tapi aku gak mau terlalu lama jauh darimu baby, kamu yang selalu bisa puasin aku kayak gini," jawab Naura yang merasa berat. "Kamu tenangkah, nanti biar aku tinggal di Indonesia saja, tapi ingat jangan membuatnya curiga," saran Jaiden. "Terus kapan kita akan menikah dan sama-samanya?" tanya Naura. "Pokoknya kamu tenang saja baby, setelah kita berhasil menghancurkan keluarga Erlangga aku janji akan segera nikahin kamu, yang penting kamu harus bantuin aku dulu," jawab Jaiden yang membuat Naura agak kesal. Hei gak usah manyun gitu, kamu mencintaiku kan?" tanya Jaiden dan Naura hanya menganggukkan kepalanya. "Kalau kamu memang mencintaiku kamu harus bantuin aku please, keluarga mereka harus menerima balasannya, kalau perlu kamu harus menikah dengan Yogi secepatnya, dengan begitu kamu akan lebih leluasa mengaturnya dan bisa minta ini dan itu," ujar Jaiden dengan memohon. Keluarga Jaiden punya dendam pribadi dengan keluarga Erlangga dan Jaiden telah memanfaatkan kekasihnya yang katanya sangat mencintainya itu untuk bisa membalaskan dendamnya. 25. Jaiden sengaja menyuruh Naura untuk mendekati Yogi dan Naura sudah berhasil bahkan bisa menjadi pacarnya Yogi dan itu sangat membuat Jaiden senang. Jaiden akan menyuruh Naura supaya menikah dengan Yogi, dengan begitu Jaiden akan lebih mudah menjalankan rencananya. Jika Naura sudah berhasil menjadi istrinya Yogi, Jaiden akan menyuruh Naura untuk mirongrong harta kekayaan keluar Erlangga sehingga lama-kelamaan keadaan ekonomi keluarga Erlangga akan bermasalah, dan di saat keluarga Erlangga tengah sibuk dan fokus untuk memulihkan keadaan ekonominya, di saat itu pula dirinya akan masuk dan menjatuhkan perusahaan Erlangga sehingga keluarga Erlangga menjadi gembel. "Memangnya kamu tidak cemburu apa jika aku bersama dengan Yogi?" tanya Naura yang ingin tahu. "Ya mau gimana lagi, tolong lakukanlah hal itu demi aku sayang, kagian kamu juga suka kan menjadi pacarnya Yogi Erlangga," rayu Jaiden. "Iya juga sih sayang, cuma orangnya terlalu kolot, cara pemikirannya masih kuno, masak iya gak mau melakukan seks sebelum menikah," adu Naura. "Kamu tenang saja kan, masih ada aku yang akan selalu puasin kamu," balas Jaiden yang membuat Naura tersenyum senang. "Kalau aku sampai jatuh cinta dengannya gimana baby, apa kamu gak cemburu? Secara dia kaya dan tampan gak sulit bagi wanita untuk mencintainya," ujar Naura. "Ya kamu jangan sampai jatuh cinta dong, katanya kamu hanya mencintaiku." "Bercanda sayang," ujar Naura ketika melihat raut wajah Jaiden yang memancarkan kemarahan. "Jangan salahin aku jika aku memang sudah mulai suka dengannya, ini semua karena kamu sendiri yang menyuruhku, jadi bukan salahku." Jaiden
memangnya wanita mana yang tidak suka dengan Yogi secara dia tampan dan kaya? Tapi sayangnya aku masih membutuhkanmu untuk memuaskanku karena Yogi gak pernah mau melakukannya. Jika aku berhasil menjadi istrinya Yogi aku gak akan mau kamu suruh-suruh lagi, gumam Naura dalam hati dengan seringai liciknya. Oh iya, aku akan membuat hubunganku dengan Yogi diketahui oleh publik supaya semua orang tahu jika aku ini kekasihnya Yogi Erlangga. Semoga aja dengan begitu aku akan lebih mudah membuat Yogi menikahiku. Soal restu orang tuanya itu tidak penting, ujar Naura yang disetujui oleh Jaiden. Bagus, itu lakukan saja, aku mendukungmu, balas Jaiden sedangkan Naura langsung mencium bibir Jaiden sementara Jaiden langsung menyambutnya dengan senang hati. Ciuman keduanya semakin menuntut dan panas, akhirnya mereka berdua mengulang lagi perbuatan yang menghasilkan rasa nikmat yang orang-orang sebut surga dunia. Sedangkan hari ini Ray mendatangi perusahaan Yogi, ya begitulah Ray dan Kenan mereka kadang sering main ke perusahaannya Yogi. Apalagi sekarang semenjak menikah Yogi susah sekali jika diajak keluar malam, jadi Ray memutuskan untuk main ke perusahaan Yogi. Ray datang sendiri tidak bersama Kenan karena Kenan sedang sibuk mengurus restoran cabang barunya. Ray memang mempunyai usaha di bidang kuliner sehingga Kenan mendirikan beberapa restoran mewah di ibu kota dan sekarang Kenan sedang mendirikan restoran barunya yang mana nanti akan menghidangkan berbagai menu makanan Jepang yang tentunya akan memanjakan lidah semua pengunjungnya. Sesampainya Ray di ruangannya Yogi, Ray asal masuk begitu saja tanpa mengetuk pintunya terlebih dahulu dan itu memang sudah kebiasaannya. "Hai men, sibuk banget nih kayaknya," ujar Ray yang mengejutkan Yogi. Pasalnya Yogi sedang serius dengan berkas di tangannya tapi Ray tiba-tiba saja masuk ke ruangannya dan itu membuatnya terkejut. 26. Sialan lo Ray, ngagetin orang aja, balas Yogi dengan melempar ballpoint ke arah Ray yang menurutnya menyabalkan. Ballpoint itu tidak sengaja mengenai kepala Ray sehingga membuat Yogi ketawa. "Hahaha, mampus lo. Anjir lo men, sakit tahu," umpat Ray dengan mengelus kepalanya yang terkena lemparan ballpoint. "Salah sendiri suka ngagetin orang," balas Yogi. "Lagian ngapain lo kesini kayak gak ada kerjaan aja?" "Gue lagi pusing nih mikirin istri gue," ujar Ray yang perlu mengungkapkan keluh kesahnya. Ray butuh pencerahan dari sahabatnya. "Memangnya kenapa lagi dengan istri lo?" tanya Yogi yang kini sudah ikutan duduk di depan Ray. "Istri gue itu udah berminggu-minggu gak pulang karena ada pemotretan di Prancis. Baru aja istri gue pulang kemarin, ini udah mau balik pergi lagi. Sumpah beneran berasa gak punya istri gue, mana gue belum sempat minta lagi karena sewaktu gue minta katanya capek, jadi pusing sendiri gue," ujar Ray bercerita sementara Yogi malah menertawakannya. "Hahaha, kemarin lo ngetawain gue kan, ya udah sekarang lo dapat balasannya," balas Yogi dengan bercanda. "Anjir lo malah ngetawain gue," balas Ray dengan kesal karena ditertawakan. "Nah itu tuh yang bikin aku mikir 1000 kali buat nikahin Naura yang profesinya sama kayak istri lo yang seorang model. Pasti nanti ujung-ujungnya gue gak keurus kayak lo dan lagian nyokap gue gak setuju pula," ujar Yogi. "Kan lo sekarang udah nikah sama bocil, saran gue mending lo segera putusin Naura," balas Ray memberi saran. "Gue juga maunya gitu men. Naura tuh keras kepala, bahkan dia aja nih sampai ngajakin aku kawin lari hanya karena nyokap dan bokap gue gak restuin." "Jangan, mending lo jangan mau, kalau tidak dapat restu orang tua, hidup lo gak akan bisa bahagia seperti gue ini yang maksa nikahin Karin," ujar Ray. Dan Ray mau Yogi belajar dari pengalamannya karena kedua orang tua Ray juga tidak merestui hubungannya dengan Karin, tapi Ray tetap memaksa menikahi Karin dengan alasan cinta. Nyatanya sekarang hidupnya tidak terurus, istrinya pergi sesuka hatinya karena alasan pekerjaan. Ray juga ingin mempunyai anak tapi sayang Karinnya malah gak mau dengan alasan karirnya bisa berantakan. Sungguh itu membuat Ray sangat marah, padahal Ray bisa mencukupi kebutuhan Karin lebih dari cukup, tapi Karin tidak mau berhenti dari dunia modelnya.
mau diceraikan tapi Ray masih cinta. Gue juga gak mau kali Ray, balasnya. Istri gue itu parah banget, masa kemarin sewaktu pulang ngajakin saudara perempuannya buat tinggal di rumah dengan alasan menolongnya, sedangkan istriku sendiri malah pergi sibuk dengan karirnya sendiri. Masa iya aku disuruh tinggal satu rumah dengan wanita lain? Bukan apa gue takut hilaf karena gak pernah dapat jatah dari Karin, mana saudaranya cantik lagi, ujar Ray yang merasa pusing dengan jalan pikiran istrinya. Wah, jangan sampai lo tergoda men, lagian aneh banget sih istri kamu masak ngajak wanita lain tinggal serumah, memangnya istri lo gak takut lo tergoda? Nah itu yang gue pikirin Van, apalagi dia berpakaian seksi bikin gue goyah aja, ujar Ray yang takut kegoda dengan saudara istrinya sendiri. Taulah gue pusing mikirin masalah lo, masalah gue aja belum kelar. Yogi langsung kembali duduk di kursi kebesarannya karena masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan. 27. Mending kayak Kenan ya, enak tinggal celup sana sini tanpa terikat hubungan dengan seorang wanita, seloroh Ray dengan tiba-tiba.